Saudara, rencana Tuhan itu tidak bisa diselami oleh manusia dari awal sampai akhir. Siapa yang setuju angkat tangan? Bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Tapi jalan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Indah pada waktunya. Ingat, selama manusia jalan di tanah, di atas tanah, tetap ada kelemahan. Betul? Waktu saya doa, darah Yesus bentengi. Saya masih ingat kata pendeta, pokoknya seingat sekenanya aja udah. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Dari iman kembali ke iman. Tiba-tiba anaknya ini, pemuda ini darah, mukul saya. Teng, muser, teng, muser. Berkali-kali mukul, gitu. Nggak bisa kena, jarak segini. Dikira saya punya ilmu aji lembu sekilan. Disitulah saya tahu, darah Yesus membenteng. Saya pernah nangani seorang anak sekolah Alkitab. Dia ada kasus, dulu dia belajar ilmu gaib. Kedukun. Kadang kita yang doa, lihat kenyataan tuh down juga. Kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, mau diare gitu, betul lah. Pasti mati gitu lah, kan gitu lah. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dalam hati saya, bebas rohmu sampai ketemu Tuhan. Sebelum ada tindakan operasi, pembedahan kepala otak, harus dirongsen dulu, dicek ulang CT scan semua. Waktu di CT scan dicek, kanker di otaknya, kankernya hilang. Paru-paru dicek, hilang juga. Dan kanker darahnya, diambil darahnya negatif, hilang juga. Sembuh. Saya ditelepon. Saya kan enggak tahu dia sembuh. Padahal dipanggil ke rumah sakit ini. Ya, untuk doa. Udah tak siapkan Injil Yohanes pasal 14. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa? Aku yakin dia mati. Udah tak siap-siap. Wah, nanti berarti ini saya nanti khotbah penghiburan, ayatnya ini, tutup peti mati, ayatnya ini, kekuburan ayatnya ini. Gitu udah tak siapin semua. Ke rumah sakit, loh hidup. Jadi yang doain sendiri enggak yakin dia hidup. Dia ngomong sama saya, Pak Daud makasih doanya, saya sembuh. Bukan doa saya, itu doamu sendiri, wong aku yakin kamu mati. Saya tanya sama dia, kamu doanya gimana? Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Jadi saudara yang sakit, pegang yang sakit, katakan darah Yesus sembuhkan. Dengan bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Tepuk Tuhan kita. Nah, yang penting inti keselamatan, yaitu menerima Yesus secara pribadi. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena kita diselamatkan karena iman. Bukan karena doktrin atau tradisi. Bukan karena agama. Tapi imanmu lah yang menyelam. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Amen. Sesuatu terjadi semua karena seizinmu. Yes. Sesuatu terjadi kadang di luar kehendak rencana kami. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kami percaya lawat tahun terjadi dan nama Yesua HaMasyiah dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Saat ini kita bahas tentang kuasa darah. Apa saudara? Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya ganjil. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan bahwa mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Nah,
Kalau di TP ini, di Tunjungan Plaza, saya tidak bisa lupa ada satu kejadian yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya. Itu kira-kira tahun 1999, 1999. Waktu itu saya diminta untuk khotbah, untuk KKR, seminar, dan waktu itu ada 3 pembicara. Dan waktu itu KKR seminarnya di lantai bawah digunakan nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Dan di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Nah, tetapi waktu itu judulnya mantan dukun santet. Nah, dikira itu di lantai atas praktek ilmu santet, sehingga banyak yang keliru dari lantai bawah nyasar ke lantai atas. Dan waktu itu saudara, KKR yang paling kacau yang pernah terjadi seumur hidup saya adalah. Kenapa? Bayangin di tempat itu saudara ya, di pintu keluar pintu masuk itu jual beli jimat saudara. Sedangkan itu yang datang separuh dukun sak pasiennya adalah campur di situ semua adalah. Nah waktu itu saudara ada 3 pembicara. Nah harusnya itu saya bicara hari terakhir adalah. Tiba-tiba pendeta senior ngomong sama saya, yang waktu itu dia ada di ahli bidang okultisme. Dia ngomong sama saya, Daud, ada apa? Kamu kan junior, saya ini kan senior. Jadi Daud dulu yang seminar yang khotbah. Tapi saya tidak tahu di ruangan itu udah banyak dukun-dukun yang mau nyoba. Nah karena Daud yang junior, saya senior, Daud yang khotbah dulu. Baik Pak Pendeta, waktu itu kan kita kalau baru awal-awal sekolah Alkitab, lulus sekolah Alkitab, semangat saudara, dikasih kesempatan, kakek seminar ribuan kan jarang terjadi. Wong saya itu sering khotbah KKR yang datang 2 orang, satu pun waktu saya khotbah ada 1 orang gila, kalau saya khotbah dia ikut khotbah. Nah, tiba-tiba langsung KKR ribuan, wah rasanya gimana kan itu saudara. Nah waktu itu saya disuruh maju, wah saya dari ruangan saya keluar masuk, wah saya kaget. Di belakang semua itu saudara saya masih ingat, gue itu dukun-dukun udah siap untuk nunggu, saudara, untuk nyoba. Karena mereka kan tahu saya sebelum saya bertobat, saudara. Dukun sakti, saudara. Nah mau nyoba semua, saudara. Itu tahun 1999, saudara. Di Tunjungan Plaza. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, waktu saya belum bertobat, saya seorang diri nyantet Gilbert dikeroyok pendeta. Nah, setelah saya tobat, gantian dikeroyok dukun. Waduh, waktu itu saya berdoa, tapi kan saya ini sudah terlanjur menyanggupi pendeta senior. Hari pertama saya nyesel saya saudara. Waduh gimana nih, udah terlanjur ini. Waktu itu saya itu saudara, diajar doa bapak kami sama pendeta, 1 tahun itu enggak hafal-hafal saudara. Nah karena saya itu tidak suka baca, sukanya denger. Makanya saya sering denger Alkitab suara sekarang ini. Nah sama baca Alkitab itu pasti. Nah pendeta ini ngomong sama saya, saya tanya Pak Pendeta, saya tolong ajarkan doa yang sakti dan pamungkas. Udah sakti pamungkas, udah usah pusing-pusing gitu loh. Doa bapak kami doain pusing saya. Tolong ajarkan 1 doa saja yang sakti dan ilmu pamungkas. Nah pendeta tuh saya ngomong gini, Pak Pendeta, ini pengalaman saya Pak Pendeta. Kalau belajar banyak jurus, nanti dalam pertarungan hanya digunakan maksimal 2 atau 3 teknik. Tendangan, pukulan, tinju, udah selesai. Nah saya itu yang kedua apa? Lari lawannya banyak. Oh, bener juga ya, udahlah. Kamu tak ajar 1 aja udah. Ini yang pamungkas. Ayat ini saudara. Yang mengalahkan iblis. Yaitu darah anak. Caranya gimana Pak Pendeta? Doanya gini nih. Pokoknya darah Yesus sucikan. Pokoknya kembangin sendiri darah Yesus pokoknya. Apa-apa nyebut darah Yesus itu aja. Nggak usah pusing katanya. Nah Tuhan kan maha tahu hatimu gitu darah.
Penting apa-apa ngomong darah Yesus. Karena kamu doa Bapak kami tidak apa-apa katanya. Waktu itu sebelum saya khotbah, waktu seminar, saya doa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa? Karena kita semua pasti ada celah dosa. Pendeta pun pasti ada dosa. Buktinya pendeta itu tidak berjalan di atas awan-awan, betul? Siapapun pasti ada dosa, betul? Betul? Nah, saya pun ada dosa, saudara ada dosa. Siapa di antara saudara dalam 1 tahun tidak bohong? Angkat tangan coba. Pasti itu munafik, muka nabi, pikiran kotor. Betul? Pasti ada, betul? Nah, waktu itu saya doa. Doanya gini saudara. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus bentengi. Waktu itu saudara, saya doa, saya maju ke depan. Tiba-tiba ada suara gini. Siapa yang punya ilmu santet, dukun-dukun, keluarkan ilmunya semua. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan suara Tuhan, mati nih, betul? Tapi dikatakan, ada suara, katakan. Waktu itu saya ngomong gini, siapa yang punya ilmu santet, ilmu hitam, keluarkan semua. Tempat KKL loh saudara. Tapi dalam hati saya doa, Tuhan kuserahkan nyawaku di tanganmu. Gitu. Wah, apa yang terjadi? Ada suatu kayak angin kencang itu, beng gitu lah. Saya lihat ada tiang awan dan tiang api. Dan disitulah ada paku jarum berterbangan. Dan waktu itu saudara, saya buka mata, itu sekitar saya khotbah, itu paku-paku berjatuhan semua. Saudara. Itu tahun 1999. Tepatnya di Tunjungan Plaza, Surabaya tempat ini. Nah, lantainya berapa lupa. Dan waktu itu saudara, yang bertobat ada 300-400 orang. Dukun sama pasiennya. Nah, saudara, ini pengalaman hidup saya tentang kuasa darah Yesus. Kenapa saya selalu gunakan darah Yesus dalam doa? Karena terus terang saya tidak bisa menghafal doa Bapa kami. Sampai sekarang. Harus dibaca. Karena saya suka mendengar daripada membaca. Nah, suatu kali saya pelayanan. Jadi ini pengalaman saya tentang kuasa darah Yesus yang saya bagikan kepada saudara. Saudara, rencana Tuhan itu tidak bisa diselami oleh manusia dari awal sampai akhir. Siapa yang setuju angkat tangan? Bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Tapi jalan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Indah pada waktunya. Suatu kali saya menginjili seorang bapak. Nah, saya mau tanya, siapa yang zaman dulu tahu artis namanya Rahmat Kartolo? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pasti usia di atas 50-an semua. Karena itu era zaman dulu. Itu era zaman apa? Era zaman dulu. Yang usia 20 tahun ke bawah enggak tahu itu Rahmat Kartolo. Nah, zaman dulu ada arti Rahmat Kartolo. Nah, pemuda ini wajahnya mirip Rahmat Kartolo. Ganteng, saudara. Dan suka gitar. Nah, banyak yang ngejar dia, cewek-cewek, saudara. Makanya saya beritahu pada saudara, orang kalau banyak pilihan, akhirnya apa? Bingung sendiri. Tiba-tiba udah usia 30-40 kan itu, saudara. Nah, makanya rata-rata yang wajahnya sedang-sedang cepat nikah. Karena apa? Nggak banyak pilihan. Tapi kalau wajahnya cantik, ganteng, terlalu banyak pilihan, akhirnya lupa. Tiba-tiba udah umur 40. Itu. Nah, apa yang terjadi? Banyaknya ngejar dia. Tiba-tiba, makanya saya beritahu, jangan menikah karena harta. Ada satu anak orang kaya raya zaman itu, putri tunggal,
giginya gini. Merongos, dan pasti yang menikah sariawan. Karena apa? 3 gini nongol gini. Dan waktu itu dokter memberitahu tidak boleh dicabut. Karena ada sinus dan ada saraf ke mata. Sehingga tidak boleh dicabut. Dan model tongosnya itu bukannya gini, gini darah. Itu lincep gini darah. Tapi ingat, kaya raya, putri tunggal. Dia berpikir, cincai aja lah. Penting kaya raya, putri tunggal, punya warisan. Kan gitu darah. Nikah dengan mata terpejam. 1 bulan bangkrut, disita semua. Tinggal dapat. Makanya jangan nikah karena kaya. Siapa yang setuju angkat tangan? Saya beritahu, ada orang yang kelihatannya kaya padahal miskin, utangnya banyak. Banyak itu. Saya sering nangani kasus. Mobilnya Mercy, macam-macam. Utangnya banyak banget. Bingung bagaimana bayarnya. Tiba-tiba disita itu aja. Ingat saudara, zaman sekarang banyak seperti itu. Flexing, betul? Dan apa yang terjadi? Gini, dan dia itu tidak pernah ngajak istrinya untuk acara keluarga, ulang tahun, atau acara apapun juga. Malu. Kenapa? Dia ganteng kayak Rahmat Kartolo, istrinya gini. Dapat giginya doang. Dan apa yang terjadi? Dia punya anak 3. Hidup susah. Dan terlibat kuasa setan-setan, terlibat kuasa-kuasa gelap, jimat-jimat. Bahkan dia punya 1 jimat, sempat mau ditawar 2,5 kilo emas. Pusaka sakti. Habis tapi bangkrut. Dan apa yang terjadi? Waktu itu dia kerja di pabrik tekstil. Kejadian itu tahun 1993. Waktu saya datang menginjili dia, dan saya tahu dia pakai kuasa gelap. Saya beritahu tentang Yesus Kristus mengasihi dia. Tapi saya doa dulu, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Kenapa? Pendeta ini yang mengajarkan saya doa apa? Darah apa saudara? Nah, karena kamu pasti ada celah dosa. Pasti kamu ada kesalahan, itu ada. Ingat, selama manusia jalan di tanah, di atas tanah, tetap ada kelemahan, betul? Betul? Kecuali di atas awan-awan, kan itu. Makanya jangan kagum sama orang. Waktu itu saya ngomong, saya doa darah Yesus. Kuasa gelap ini nyerang mental. Saya diusir keluar. Setelah dia gunakan ilmunya kalah, jimat-jimatnya enggak mempan. Saya pulang. Waktu saya pulang, dapat suara di telinga saya. Kembalilah ke sana. Beritahu, aku tahu pergumulanmu dalam hidupmu. Dan ku jawab. Dan yang kedua, tunjukin dosa-dosanya. Setelah itu, saya kembali ke situ. Makanya penginjilan itu, pertobatan itu adalah bukan karena kita teologia atau profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Tapi karena apa? Kuasa. Karena apa, saudara? Saya ngomong tentang Yesus Kristus, saya tahu pergumulan hidup kamu. Langsung dia nangis, bertobat. Waktu dia bertobat, dia ngomong sama saya, Tuhan bisa jawab doa saya enggak. Perjuangan dalam hidup saya, pergumulan, itu istri saya. Dan itu 24 jam tiap hari ketemu, betul? Apa yang terjadi? Ingat, pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami oleh manusia
Dari awal sampai akhir. Orang pasti berpikir, cabutlah pakai dokter, betul? Atau kedua, pakai tali. Karena zaman itu pakai tali. Kasih tali sini, pintu, tendang, dek, copot. Saya mau tanya, siapa yang pernah zamannya gigi tali, angkat tangan? Ngalami, saya juga. Pokoknya yang dia di atas usia 50, cabut gigi pasti pakai tali, betul? Orang itu di mana-mana banyak diskon. Tapi kenapa di dokter gigi itu cabut 1, diskon 2, enggak ada yang mau. Cabut 1, diskon berapa? Enggak ada yang mau. Apa yang terjadi? Dia berdoa setiap hari. Orang berpikir, pakai cabut gigi, pakai apa? Dokter, betul? 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 Nah, atau pakai tali zaman itu. Ingat, pikiran Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan manusia dan tidak terselami. Bertahun-tahun doa untuk gigi dia. Bapak ini, suatu kali istrinya ini naik sepeda ontel. Waktu naik sepeda ontel jalannya gini, ngerem kejungep lah. Giginya tok kena aspal, copot 3. Tepat yang gigi 3-nya yang gini. Ingat, Tuhan jawab lewat aspal. Makanya saya beritahu, jalan Tuhan tidak terselami, betul? Betul? Kita pikir pakai dokter, tapi Tuhan ngomong, enggak, saya lebih ngirit pakai aspal. Copot, dak. Itu yang copot giginya 3 itu semua ada. Nangis, pulang. Ke istri, ke suaminya. Istrinya ini ke suaminya. Iki gimana ini? Sakit sekali. Ada apa? Tunjukin gigi 3. Suaminya ngomong apa? Terima kasih Tuhan. Doaku copot 3. Dijawab lewat apa? Aspal. Setelah 3 copot. Dia ngomong gini, saya, Daud, benar-benar tidak terselami jalan Tuhan. 3. Dan saat itu juga dia ngajak istrinya ke gereja. Jadi selama berapa tahun itu dia tidak mau ke gereja, kumpul berdua, tidak mau, malu. Dia ajak ke gereja istrinya, keluarganya, acara perkawinan mana. Kenapa? Giginya udah hilang. Copot 3. Satu hal. Waktu itu saya doa, darah Yesus. Jadi saudara ada serangan kuasa gelap, apapun. Udah, Pak, harus doa darah Yesus, gimana caranya? Udah, darah Yesus aja. Nah, pengalaman hidup saya tentang darah Yesus. Darah bicara nyawa, nyawa tentang kehidupan. Karena kita nyebut darah Yesus dengan iman. Artinya apa? Nyawa dan kehidupan Yesus sendiri. Apa saudara? Nyawa dan saudara. Suatu kali saya melayani seorang ibu tua. Ibu ini nyimpen jimat-jimat banyak banget. Saudara. Dan tiap malam Jumat dia selalu mantra-mantrain jimat-jimatnya ini. Saudara. Dan dia punya anak fanatik, bukan Kristen. Fanatik garis keras. Udah garis keras, fanatik sekali. Saudara. Ibu ini saya injili, saya layanin. Saya injilin. Supaya terima Yesus. Bertobat, percaya Yesus. Dia serahkan jimatnya semua. Keris dan senjata-senjata gitu. Waktu nyerahkan senjata, pusaka-pusakanya. Anaknya marah. Jangan sembarang bakar pusaka itu. Atau musnahin pusaka itu. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan ibu saya, siapa yang bertanggung jawab? Saya dengan tenang ngomong, saya yang bertanggung jawab. Nggak mikir. Habis dibakar, mati. Mati suri tapi. Nafasnya berhenti. Tapi badan masih panas. Saya tanggung jawab. Waduh.
Gimana caranya ini? Ini waduh bisa masuk penjara ini. Kedua dituntut bener nih sama anaknya. Saya doa sama Tuhan. Dapat penglihatan. Saya lihat di alam roh. Roh ibu ini diseret sama seorang laki-laki tinggi besar. Matanya merah. Nah, saya bingung doanya caranya gimana untuk roh yang bawa roh nenek ini. Pendeta itu ingatkan saya, pokoknya ngomong darah Yesus, kamu atur aja caranya, kamu punya darah Yesus gitu aja. Atur aja gitu lah. Ya saya langsung, ya udah gitu. Saya coba doa. Darah Yesus, ini saya semua, darah Yesus hancurkan roh-roh jahat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Terus pokoknya sak kenaknya aja saya ngomong darah Yesus. Seingat apa yang lintas tak sebutin aja. Darah Yesus hancurkan roh-roh kegelapan. Tiba-tiba roh tinggi besar mata merah itu kebakar. Dan roh ibu ini, nenek ini masuk dalam badannya lagi, hidup. Nah, setelah hidup, apa yang terjadi? Apa anaknya yang fanatik itu ngomong terima kasih? Enggak, marah ngamuk. Karena ibu ini minta dibaptis. Karena bingung, tak baptis, bukan di kolam di kamar mandi. Makanya enggak usah ribut masalah baptisan. Ada baptisan percik, baptisan tenggelam, penting lihat kondisi. Dia waktu mau dibaptis, mau terima Yesus, mau dibaptis, mau. Ada ini kamar mandi, nyemplunglah kamar mandi. Oplung gitu. Udahlah seadanya udah. Penting dia percaya Yesus. Kan ada orang mendebatkan baptis, inilah baptis ini. Lihat kondisi. Dia ngomong, aku mau terima Yesus. Ya sudah, percaya. Mau dibaptis? Mau. Adanya apa? Kamar mandi. Kamar mandi itu banyak, zaman itu segini doang. Nenek ini gini tuh. Dah, sah. Baptis. Pak, nama baptisnya apa? Terserah. Atur sendiri. Udah, masuk dah. Tetapi anak yang fanatik ini melarang ibunya ke gereja. Marah ngamuk. Dia datengin saya. Lari mau mukul. Waktu mukul, aduh gimana doanya? Nah, waktu saya doa, darah Yesus bentengi. Saya masih ingat kata pendeta. Pokoknya seingat sekenaknya aja udah. Atur aja gitu dari pendeta ya. Ya saya atur aja. Itu pengalaman tentang darah Yesus. Saya doa, darah Yesus sucikan. Darah Yesus bentengi. Dari iman kembali ke iman. Tiba-tiba anaknya ini, pemuda ini darah, mukul saya. Teng, muser. Berkali-kali mukul, gitu. Nggak bisa kena. Jarak segini. Dikira saya punya ilmu aji lembu sekilan. Karena dipukul, nggak bisa kena terus. Saudara. Disitulah saya tahu, darah Yesus membenteng. Apa saudara? Makanya saudara, Pak, darah Yesus gimana Pak? Pokoknya sekenanya aja dah, atur aja. Gitu. Pendetanya bilang gitu, ya saya atur aja udah. Saya mau doa, darah Yesus bentengi. Tek. Pemuda ini ketakutan. Wah ini apa roh leluhur Mbah Buyut gitu dah. Dan apa yang terjadi? Ibu ini ditekan tidak boleh ke gereja. Tapi setiap hari dia doa, Gusti Yesus selamatkan kulo, jiwa rogo kulo. Setiap hari doanya itu. Ingat saudara, agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hidupmu adalah imanmu pada Yesus. Makanya tidak usah berdebat tentang baptisan lah, inilah itu. Tidak perlu. Yang penting inti keselamatan. Yaitu menerima Yesus secara pribadi. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena kita diselamatkan karena iman. Bukan karena doktrin atau tradisi. Bukan karena agama. Tapi imanmu lah yang menyelamatkan. Terima Yesus. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Dan apa yang terjadi? Ibu ini sampai umur di atas 80. Dia tidak sakit dan tidak pakai kacamata. Semua masih normal.
Dan dia kalau nengok anak-anaknya itu naik bis gantung gini dah. Wah. Nenek-nenek umur 80 lebih enggak pakai tongkat. Tuhan beri dia kesehatan bener dah. Suatu kali dia dandan pakai benges gini. Dipanggil Tuhan meninggal pas lipstik gini. Di depan kaca dia dandan gini. Dipanggil Tuhan tanpa sakit meninggal. Imanlah yang menyelamatkan. Tepuk tangan Tuhan kita ada. Apa darah? Darah? Apa darah? Darah Yesus itu pengalaman saya. Ini bukan doktrin. Saya bagi kepada saudara. Ada kekuatan di dalam darahnya. Nah, pendetanya ngajarin saya darah Yesus suruh ngembangin sendiri. Atur aja, dia bilang gitu dah. Kita atur benar. Sekenanya dah. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu saya pengawalan presiden, makanya sampai sekarang ini kalau saya di tempat kebaktian, di ruangan kayak gini, pas saya lihat kanan kiri belakang semua, saya lihat semua. Kan udah kebiasaan. Dah. Karena apa? Selalu melihat 4 penjuru. Saya itu pintu keluar, pintu masuk. Kenapa? Biasa pelolosan. Begitu tadi, langsung gini lah. Nah itu sudah sampai sekarang itu masih refleks saya, cara pikir saya itu masih seperti itu. Sampai sekarang, dimanapun tempat, di restoran aja pasti lihat 4 penjuru. Sudut, pintu keluar, pintu masuk. Karena dulu kan saya pengawal. Lalu sebelum tiba langsung lihat pelolosan, gitu sampai sekarang. Ada lagi saudara, waktu kerusuhan Sampit, itu di Kalimantan. Waktu saya masih ingat saudara, waktu itu di Pangkalan Bun, orang-orang Madura lari dari Sampit, dari Palangka untuk menuju Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun itu saudara, itu kan untuk naik kapal. Orang-orang Madura lari semua. Dari Sampit, Palangkaraya, pokoknya dari Kalimantan itu yang sekitar konflik, Sampit, Kalteng itu adalah banyak lari ke Pangkalan Bun. Tetapi saya tidak sama panitia, diadakan KKR. KKR Daud Tony. Bayangin, di tengah-tengah kerusuhan ada KKR gimana? Pas kerusuhan orang motong kepala, tenteng kepala, KKR. Apa yang terjadi? Pasukan Dayak dari kampung-kampung mau nyerbu Pangkalan Bun. Lihat ada spanduk KKR Daud Tony, mantan dukun santet, nyasar ikut KKR semua. Itu terjadi di Pangkalan Bun di Kalimantan. Dan apa yang terjadi? Di situ saudara bawa mandau, bawa tombak, bawa panah. Di tempat KKR. Di tempat KKR bawa itu semua. Karena apa? Mereka mau nyerang orang Madura yang di Pangkalan Bun. Ingat saudara, makanya saudara, teori itu mudah, praktek yang susah. Mentalmu akan diuji pada waktu di tempat kerusuhan. Potong-potong kepala di situ. Dan apa yang terjadi? Hari itu ketua panitia punya akar pet jengkel sama panitia yang lain. Bikin kata sambutan, dikira aman, padahal itu kan semua habis motong orang. Baru berdiri gini, nah wajahnya ketua panitia mirip dukun sih wajahnya, dikira dia Daud Tony-nya. Padahal Daud Tony-nya kecil kayak anak muda. Tapi keren. Waktu sana dibacain mantra. Deng! Di depan banyak orang, di depan majelis, di depan banyak orang Kristen. Tunjukkan itu ilmu Dayak. Baca mantra gini. Des! Itu ketua panitia jatuh ambruk muntah darah. Langsung kesurupan. Belum khotbah udah seperti itu. Saya doa. Saya masih ingat. Doa itu aja. Pokoknya atur aja sekenanya. Gitu udah. Saya doa apa? Darah Yesus
bentengi. Ini saya semua, darah Yesus. Apa saudara? Darah apa? Darah Yesus apa? Ingat, simpel kan? Darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi lindungi. Udah. Saya ke mimbar. Tiba-tiba dapat suara lagi. Suruh mereka gunakan ilmunya semua. Gitu dah. Waduh. Ini kayak di TP lagi nih. Nah. Langsung saya ngomong. Waktu saya masih ingat ya. Kejadian itu udah berapa kali itu. Semuanya punya ilmu hitam, gunakan semua. Kerahkan semua. Tapi ingat, dalam pertarungan ini tidak boleh saling menyentuh. Saudara. Tidak boleh saling apa? Yang namanya pertarungan ilmu itu bukan pertarungan fisik. Saudara. Tidak boleh saling menyentuh. Saya khotbah selama 1 jam, gunakan ilmu semua. Silakan. Tapi saya doa, darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Wah, waktu saya khotbah, wah itu. Yang ini pada berdiri semua. Yang orang Dayaknya itu di depan jemaat, adalah gunakan ilmunya gini, langsung gini. 1 jam mereka gunakan semua. Udah gunakan semua, ganti saya dong. Udah 1 jam khotbah. Selesai, saya ngomong, sekarang gantian saya. Siapa yang mau bertobat, maju ke semua. Maju semua. Saya doain, wah ini yang paling tua, wah ini dukun orde lama ini. Tumpang tangan dulu, dalam nama Yesus, ambruk. Oh, wah ini masih muda, reformasi. Ambruk semua, bertobat. Dan apa yang terjadi? Karena kejadian itu, Pangkalan Embun aman. Sehingga apa? Orang-orang Madura yang di Pangkalan Embun bisa menyelamatkan diri. Jalan Tuhan tidak tersel. Apa yang terjadi? Karena yang ngejar mereka di gereja semua. KKR. Ada satu. Waktu itu saya doa apa? Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus sucikan. Darah apa? Yesus pokoknya saudara, apapun dalam hidupmu, walaupun kau seperti saya, doa Bapak kami tidak apal-apal, penting doa aja, darah Yesus. Ini semua, darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Saya pernah ada namanya pertarungan ilmu, masih ingat. Ada seorang dukun dia ngomong sama saya, dia bisa ini, macam-macam. Oke. Anaknya itu berdoa terus untuk ayahnya, supaya ayahnya ini bertobat. Anak ini berdoa terus untuk ayahnya, supaya ayah ini bertobat. Suatu kali saya diundang di rumahnya itu. Rumahnya pinggir sungai. Waktu itu, saya ngomong sama dia, Bapak mau apa? Pak Tony kan ilmu punya olah batin, ilmu gaib, onak kanuragan. Udah tak buang Pak, saya mau coba. Boleh enggak dicoba? Boleh? Kamu jual, saya beli, gitu. Kan gitu. Kalau pertarungan ilmu, saya jual, kamu beli, oke? Saya ngomong sama anaknya, tolong siapin kacang. Ada apa Pak? Kacang sama kopi. Supaya apa? Enggak ngantuk. Kenapa kacang? Kan pertarungan ilmu kan gini terus. Ya kalau gini terus kan kayak orang blow on. Gini sambil makan kacang kan asik, gitu lah. Dia kan gini terus, gua makan kacang kan gitu. Wah. Jamnya diatur, malam diatur. Das, ketemu. Duduk gini nih. Dia baca mantra, meditasi, olah batin, gosok mau nyerang saya. Saya doa apa? Darah Yesus. Apa saudara? Saudara? Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Wah dia baca mantra gini.
ambruk. Ambruk langsung anaknya tumpang tangan, pegang ini, pegang kaki semua, ubek-ubek. Setan ini keluar semua. Enggak taunya apa. Di tempat tidurnya, ini tempat tidur, itu ada lubang. Enggak taunya apa, lubang itu ada ular piton. Keluar dari, habis doa pengusiran setan, tiba-tiba ada ular sebesar paha ini. Di dalam kamarnya dukun ini. Keluar. Alam roh, alam nyata. Ular sungguhan. Lihat tuh. Keluar dari kamar. Masuk sungai. Menurut saya waktu itu lupa, harusnya ditangkap, digoreng kan gitu. Oh, keluar. Wah, gitu. Keluar, masuk sungai. Dan bapak itu bertobat, percaya Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, yaitu apa darah? Doa apa darah? Darah Yesus. Pokoknya saya ajak pada saudara semua. Apapun terjadi, imanmu katakan darah Yesus. Ada setan apapun, darah Yesus. Tempat akar apapun, darah Yesus. Saudara sakit, darah Yesus. Sakit gigi, darah Yesus. Setelah itu cabut. Doa apa darah? Darah Yesus. Nah, doa darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Dan darah Yesus menyembuhkan. Saya pernah nangani seorang anak sekolah Alkitab. Dia ada kasus homo. Jadi ceritanya gini. Dulu dia belajar ilmu gaib. Ke dukun. Tidak taunya dukunnya homo. Dia disuruh telanjang, ada di sungai. Waktu di dalam sungai, disikat dari belakang. Homo. Itu nular. Kena. Kena. Jadi gini. Kena sakit. Sakit apa? Kanker darah, kanker otak, merambat ke kanker paru-paru. Komplit. Tinggal apa? Check out. Betul ya? Kanker darah, kanker otak, kanker paru-paru. Dokter memberitahu, harapan hidup hanya 1%. 99% mati. Karena itu kasus besar, digratiskan. Asal mau dioperasi. Karena untuk pembelajaran kedokteran. Bayangin, untuk eksperimen. Kan itu kasus langka. Kanker otak, kanker darah, kanker paru-paru. Sebelum diadakan tindakan, dokter memberitahu, siapin peti mati. Gitu sudah. Artinya pasti mati kan. Orang tuanya ngomong sama saya. Yaudah. Saya ngomong sama dia. Kamu percaya bahwa bilur Yesus menyembuhkan? Doanya gimana Pak Daud? Doa aja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Kadang kita yang doa, lihat kenyataan tuh down juga. Kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, mau diare gitu, betul lah. Pasti mati gitu lah, kan gitu lah. Doanya berapa lama Pak Daud? Dalam hati saya, sampai berangkat. Ini pasti matinya adalah. Tapi sebelum mati, kita hamba Tuhan harus ngasih satu harapan. Kan gitu lah. Kasih apa Pak? Harapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dalam hati saya, bebas rohmu sampai ketemu Tuhan. Udah, tak aja suruh doa darah Yesus. Oke, bebaskan, darah Yesus udah. Saya tinggal. Sebelum ada tindakan operasi, pembedahan kepala, otak, harus dirongsen dulu, dicek ulang CT scan semua. Waktu di CT scan dicek, kanker di otaknya, kankernya hilang. Paru-paru dicek, hilang juga. Kanker darahnya, diambil darahnya negatif, hilang juga. Sembuh.
Nah, dan apa yang terjadi? Satu hal. Saya ditelepon. Saya kan enggak tahu dia sembuh. Padahal dipanggil ke rumah sakit ini. Ya, untuk doa. Oh ya. Waktu masih sekolah Alkitab saya. Nama ini, oke. Udah tak siapkan Injil Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa? Aku yakin dia mati. Makanya kadang itu kita doain orang, down sendiri, betul enggak? Tapi sekalipun down, kasih juga dia harapan. Kasih apa saudara? Begitu. Udah tak siap-siap, wah nanti berarti ini saya nanti khotbah penghiburan, ayatnya ini, tutup peti mati, ayatnya ini, kekuburan ayatnya ini, gitu saudara. Udah tak siapin semua. Saya ke rumah sakit, loh hidup. Jadi yang doain sendiri enggak yakin dia hidup. Dia ngomong sama saya, Pak Daud makasih doanya, saya sembuh. Bukan doa saya, itu doamu sendiri, wong aku yakin kamu mati. Saya tanya sama dia, kamu doanya gimana? Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Jadi saudara yang sakit, pegang yang sakit, katakan darah Yesus sembuhkan. Dengan bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Tepuk Tuhan kita. Nah, dan apa yang terjadi? Itu kejadian waktu saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab itu tahun 93, lulus tahun 96. Dan pemuda itu sampai sekarang masih hidup. Kenapa masih hidup? Dia nelpon saya, oh berarti dia bernapas, gitu. Ada satu hal, darah Yesus bebaskan, sembuhkan. Dokter berkata, tidak bisa. Tapi ingat, pikiran Tuhan tidak terselami. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Ada satu hal lagi saudara, sebelum saya serahkan. Saya itu di Surabaya, diminta doa rumah sakit, RKZ apa namanya, lupa saya. Apa namanya di Surabaya, RKZ apa itu? Hah? Nah saya diminta doa, syukuran, karena habis transplantasi ginjal berhasil. Diajak syukuran. Oke, saya datang. Tetapi waktu sebelum ke rumah sakit itu dapat suara. Waktu engkau berkata amin, dia aku panggil. Kelenger enggak ada? Padahal saya diminta untuk syukuran. Bukan pencabutan. Lah, aduh, ki piye ya. Saya kumpul, doa sama keluarganya. Dia ngomong dari terampar ginjal, di mana gitu saya lupa, enggak ingat saya. Pokoknya saya datang, dia di rumah sakit, saya syukuran, dia ngobrol-ngobrol, gini-gini, sukacita, gini. Saya enggak berani ngomong amin dah. Karena apa? Bablas sih kira. Saya ngomong sama keluarganya, Bu, anak ibu mau dipanggil Tuhan. Oh, jadi pendeta Pak Daud. Haleluya. Bukan Bu, mau ketemu Tuhan. Dalam hati saya, aku datang ke sini untuk mempertemukan dia. Pak, kita ini syukuran, habis transplantasi ginjal, setelah itu perawatan ke rumah sakit ini. Bapak jangan ngomong macam-macam gitu loh. Ya udahlah, karena Bapak sudah terlanjur datang ke sini, Bapak tetap doa. Wah, kelenger ki aku. Wah, mereka karismatik doa. Wah, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pemuda ini sering minum minuman ini loh, saudara. Untuk apa tuh supaya doping saudara, itu kena ginjal saudara. Ginjalnya rusak saudara. Udah transplantasi berhasil. Wah, semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Lah, aku tuh lupa saudara. Haleluya.
ngomong amin, berangkat. Begitu saya ngomong amin, langsung ambruk blek bablas. Begitu meninggal di depan saya, padahal gimana ini? Lari saya. Suruh bangkitin repot saya. Satu hal, kalau udah jalannya Tuhan ambil. Tidak bisa lolos. Amin. Jadi saudara ingat, ini saya ingatkan lagi, ingat semua harus menabung. Sekarang sudah didengungkan di Google di mana-mana redominasi. Apa saudara? Nah, kapan waktunya redom? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas nanti puncaknya inflasi itu ada di 2026. Berapa saudara? Pak, sekarang ini saja udah rasa resesi berat di perusahaan, betul? Tapi ingat, nanti lebih berat di tahun 2025 dan 2026. Dari semua jemaat GSJS, semua tahun ini dan tahun depan 2024 harus semua apa saudara? Menabung emas dan nyimpan dolar. Nanti perkataan saya ini saudara akan paham setelah di 2025. Ingat, Yusuf 7 tahun menabung, waktu kelimpahan. Amin. Dan waktu 7 tahun kelaparan, kesusahan, tabungannya dikeluarkan. Nah sekarang saudara, tahun ini dan tahun depan 2023, 2024 semua harus menabung. Untuk mempersiapkan apa? Resesi ekonomi yang sebenarnya. Mempersiapkan apa saudara? Waktu dulu saya bicara di tahun 2020, banyak orang tidak percaya. Saya waktu itu ngomong ekonomi yang berhenti. Itu saya bicara 2019. Orang tidak percaya semua, saudara. Ngatakan gila macam-macam. Itu 2019 saya sudah kasih peringatan seluruh Indonesia. Malah saya mau dipecat. Tapi terima kasih sama Tuhan, saya tidak bisa dipecat. Karena saya jemaat. Karena bukan pendeta, maka lebih sakti jemaat. Tidak bisa dipecat, betul? Betul? Posisi saya bukan pendeta, bukan majelis, bukan penginjil gereja, bukan. Tidak ada pengangkatan, karena saya dari dulu tidak mau. Dan bukan panggilan ke situ. Sehingga status saya jemaat. Waktu mereka mau mecat saya, tidak bisa. Ngomong ke Gilbert. Mana buktinya? Daud kan ngomong 2020. Ini kan baru Januari 2020. Kita tunggu aja Desember 2020. Corona, betul? 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 Yang mau mencat saya gimana? Ikut karantina. 2020 saya bicara sama Zoom meeting waktu itu sama Michael. Ngomong apa? 2022 kita semua belajar normal. Betul? Yang masih ingat Zoom itu angkat tangan coba. Dan waktu itu saya berkata lagi, 2023 kembali normal. Ngomong sama sebelahnya, kamu normal belum? Udah endemi lepas masker, betul? 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 Nah, dan tahun ini saya berkata, menabung. Karena nanti kau akan mengerti di 2025 nanti. Dan waktu 2020 saya beritahu semua berkebun, betul? 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 Sekarang lihat krisis pangan, betul? Betul? Jadi saya beritahu semua berkebun, emas dan apa dadak sebelum badai datang, siapkan itu semua. Karena badainya nanti di 2025. Tapi ingat, bukan suara Tuhan, analisa saya. Takut kualat. Jadi ingat, di 2025 kita harus apa? Siap untuk menghadapi apa? Karena nanti bulan Maret 2025 resesi itu masuk.
Dari semua tahun ini 2023, 2024 nabung semua. Nyimpan dolar sama emas. Apalagi sekarang ada nuansa digerakkan. Coba perhatikan, ada namanya redominasi, betul? 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 Nah, udah. Ingat, inflasi terpuncak nanti di 2026. Jadi sebelum inflasi, saudara simpen dua ini. Emas dan apa, saudara? Dan apa? Dolar. Kalau dulu saya suruh beli tanah. Tapi saat ini saya nyuruh dua ini. Dan ini pasti terjadi. Nanti kita bisa buktikan. Di 2025. Kemarin saya juga ngomong-ngomong sama kawan saya di Pas Pampres juga. Pernah kawan dekat ngomong-ngomong. Sama kawan saya juga dulu di Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Ngomong-ngomong. Analisamu bagaimana, Daud? Analisa saya seperti ini. Kamu gimana? Ya, dia ngomong-ngomong saya. Ya, karena ini semua akan siap. Dengan saya punya kawan dulu zaman SBY di Wantimpres. Nah, kan kawan baik ngomong-ngomong sama saya. Jadi saudara, saat badai datang, engkau harus siap. Seperti Habakuk, dengan tenang. Ikutin saya semua, dengan tenang. Ku nantikan hari kesusahan itu. Saya masih ingat tahun 2021, tepatnya bulan Mei. Waktu Zoom meeting, saya ngomong sama Michael, malaikat maut. Masih ingat enggak? Ya ingat, angkat tangan. Banyak orang ngetawain. Saya ngomong malaikat maut dari Jakarta ke Surabaya. Jalan dari Jakarta ke Surabaya. Dan banyak nanti kematian. Waktu saya ngomong demikian, dikira orang gila kan, betul enggak? Tapi begitu setelah itu Mei, masuk kemana, saudara? Juni, betul? Teng, mati ribuan, betul? Betul? Setiap hari, ding dong, kematian terus, betul? Rumah sakit penuh semua. Dan waktu itu saya ngomong, malaikat maut disuruh turun. Pedangnya diturunkan. Tek, berhenti, betul? Waktu saya ngomong itu, semua mengatakan gila. Nah, sekarang saya bicara pada saudara, kita akan masuk resesi. Jemaat GSJS harus siap. Seperti Habakuk. Ikutnya semua, dengan tenang. Ku nantikan hari kesusahan itu. Tahun berapa, saudara? 2025. Pak, kalau enggak ada uang untuk nabung, ya berdoa. Nah, pokoknya minimal 0,5 gram tiap bulan. Lakukan. Emas dan apa, saudara? Dolar Amerika. Bukan dolar lain, dolar Amerika. Dua ini nanti akan berguna di tahun 2025. Kalau dolar 14.500 beli, masih ingat pesan saya? Sekarang apa? Dek, naik, betul? Nah, jadi sekarang saya beritahu, persiapkan semuanya. Menyongsong badai datang. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Bila Haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah